Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah teladan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Berikut ini diantara gambaran bagaimana Rasulullah membahagiakan istrinya. 1. Rasulullah suka berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari. Pasangan suami istri yang tidak pernah berbagi cerita, tidak pernah berkomunikasi, tentu saja akan merasakan kekeringan dalam rumah tangga. Berkata Ibnu Abbas, "Aku menginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi. Maka Rasulullah berbincang-bincang dengan istrinya, Maimunah, beberapa lama kemudian beliau tidur." Hadis riwayat Al-Bukhari 1665, Muslim 763. Suami yang baik adalah lelaki yang meluangkan waktunya untuk berbicara dengan istri. Berbincang seputar hal yang bermanfaat, entah perkara dunia atau akhirat. Hadits ini juga mengisyaratkan rumah tangga yang harmonis terwujud manakala terjadi komunikasi yang baik antar anggota keluarga dua. Rasulullah suka membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Rasulullah bersikap tawadu di hadapan istri-istrinya, sampai-sampai beliau membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Meskipun di tengah kesibukan beliau menunaikan kewajiban beliau untuk menyampaikan risalah Allah atau kesibukan mengatur kaum muslimin. Aisyah berkata, Rasulullah dalam kesibukan membantu istrinya. Dan jika tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari 5692. Urwah bertanya kepada bibinya Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumahmu?" Aisyah berkata, "Ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban 6440. Suami yang baik adalah lelaki yang tidak sungkan membantu istri menggarap pekerjaan rumah tangga. Bahkan bila suami adalah seorang tokoh masyarakat atau profesional yang memiliki kesibukan luar biasa di luar rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga bukanlah sesuatu yang merendahkan derajat suami tiga. Rasulullah menyatakan rasa cinta pada istrinya dengan terus terang. Jangan biarkan istri menebak-nebak bagaimana sebenarnya perasaan suami terhadapnya, karena sungguh itu sangat menyedihkan. Para istri akan sangat bahagia jika suami mau menyatakan cinta. Nabi bertutur tentang cintanya kepada Khadijah, tatkala Aisyah cemburu kepadanya karena Rasulullah sering menyebut nama Khadijah yang sudah meninggal untuk mengingat jasa-jasanya. "Aku diberi rizki berupa rasa cinta kepadanya." Hadis riwayat Muslim 13513. Hadits ini memberi anjuran untuk menyatakan cinta kepada istri. Menampakkan dan menyatakan rasa cinta kepada istri adalah di antara cara merekatkan hubungan cinta kasih antar lelaki dan wanita yang diikat dalam bingkai pernikahan 4. Rasulullah tidak pernah membenci istrinya. Nabi bersabda, "Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah, istrinya. Jika ia membenci sebuah sikap, akhlak, istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya, akhlaknya, yang lain." Hadis riwayat Muslim 1469. Suami yang paling sedikit mendapat taufik dari Allah dan yang paling jauh dari kebaikan adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan istrinya, atau pura-pura
pura-pura melupakan kebaikan-kebaikan istrinya dan menjadikan kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. 5. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Suami yang ringan tangan. Gemar menamparkan dan memukul istri adalah suami yang tidak mengerti bahwa Islam meninggikan perempuan. Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah memukul perempuan dan pelayan dengan tangannya. Dan beliau tidak pernah memukul sesuatu selain berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. 6195. Sesungguhnya lelaki sejati tidak akan pernah memukul istri semarah apapun yang bersangkutan kepada pasangannya. Memukul istri adalah akhlak pria durjana. 6. Rasulullah menghibur kesedihan istri. Tidak hanya bersenang-senang dengan istri di saat gembira, Rasulullah pun peduli pada istri dikala istrinya menangis dan bersedih. Dari Sofiyah Ummul Mukminin. Suatu saat Safiyah safar bersama Rasulullah, saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Safiyah berhenti menangis. Hadis riwayat Nasai. Menghibur istri merupakan kewajiban suami. Berusaha menghilangkan kesedihan dan kesusahan istri adalah sesuatu yang disyariatkan Islam. Suami yang baik tidak akan tahan dan tinggal diam manakala melihat istrinya menangis atau bersedih hati. 7. Mengajak safar, bepergian, istrinya. Dari Aisyah berkata, bahwa Rasulullah bila ingin bepergian beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka mana saja yang keluar namanya dalam undian, maka dialah yang bersama Rasulullah keluar bepergian. Hadis riwayat Bukhari 4141, Muslim 7615. 8. Dengan meminta pertolongan Allah dan menghargai pendapat istrinya yang benar. Adapun menjaga dikala banyak suami memandang istrinya kurang akal dan agama, dan keterangan Rasulullah yang telah menjelaskan tidak pernah segan atau merasa keberatan banyak sekali keterangan syarat yang menjelaskan tentang doa-doa dan zikir ketika beliau meminta pendapat ketika menempati rumah dalam perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu beliau memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban. Terjaganya tempat tersebut mereka tidak mau melakukannya dan marah bahaya. Melihat respon para sahabat tersebut, baginda Nabi masuk ke tenda Ummu Salamah. Ketika seseorang membaca doa-doa atau menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang beliau terima dari para sahabat, dengan tujuan menjaga mengajukan pendapatnya cerdas, kebunnya, anaknya atau lainnya. Keluarlah, maka yang demikian itu diperbolehkan dan kau bercukur lalu potong hewan kurban. Barang siapa mengajak pun keluar dari tenda kepada bercukur lalu memotong maka kurban, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya para sahabat tanpa mengurangi pahala mereka serempak bercukur hadis lalu memotong hewan kurban 9. Jangan lupa mengajak istri untuk beribadah. Demikian ada kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Keheningan suasana menambah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Sang Pencipta keduanya meratakan dahi, ruku, sujud mengakui kelemahan diri. Menyatakan kepasrahan total pada Sang Maha Kuasa. Kedua tangan mereka lalu menengadah memohon yang terbaik dari Yang Maha Baik. Air mata mereka meleleh memastikan ketulusan doa dan asa yang mereka panjatkan pada Yang Maha Pengabul doa. Rasulullah bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu salat lalu membangunkan istrinya, kemudian istrinya juga salat. Jika istrinya enggan bangun, ia memercikan air ke wajahnya. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu salat lalu membangunkan suaminya, kemudian suaminya juga salat. Jika suaminya enggan bangun, ia memercikan air wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud 1308 disahihkan Al-Albani. Dari Ummu Salamah berkata, Nabi pernah terbangun di suatu malam dan berkata Subhanallah.
Fitnah apa yang telah diturunkan malam ini dan rahmat apa yang telah diturunkan? Siapa lagi yang akan membangunkan para penghuni kamar-kamar, istri-istri? Duhai! Betapa banyak yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari 2315. 10. Menampakkan kemesraan dengannya. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi mendatangi Ka'bah. Tatkala Allah memenangkan beliau untuk membuka benteng Ka'bah. Suami Sofiyah, putri pembesar Yahudi, tewas dan tatkala itu Sofiyah masih pengantin baru. Maka Rasulullah pun memilihnya untuk menjadi istrinya. Lalu keluarlah kami menuju kota Madinah. Anas berkata, aku melihat Nabi mempersiapkan kelambu di atas onta untuk Sofiyah, lalu beliau duduk di dekat onta lalu meletakkan lutut beliau. Lalu Sofiyah menginjakkan kakinya di atas lutut beliau untuk naik di atas onta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lihatlah, Nabi melakukan demikian di hadapan banyak orang, para sahabat. Kenapa? Agar para sahabat meneladaninya, agar kita meneladaninya. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim.